Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan share ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mengetes kipas kulkas. Oke. Sebagian dari teman-teman saya yang masih notabene masih pemula ya, pemula di dunia kulkas, dia bertanya kepada saya tentang bagaimana caranya mengetes kipas kulkas. Saya akan berikan ilmunya kepada teman-teman pelan-pelan. Oke, pelan-pelan karena ini ilmu teknik. Jangan buru-buru ya, nanti teman-teman jadi nggak oleng. Jadi teman-teman bisa paham satu persatu ya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Langsung aja saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mengetes kipas ini teman-teman ya. Ini adalah kipas kulkas 2 pintu merek Toshiba. Bagaimana caranya kita mengetahui kipas tersebut masih sehat atau sudah sakit? Pertama-tama ya teman-teman, pertama-tama yang kita harus pahami adalah kipas ini harus berputar ya. Kipas ini harus berputar stabil ya, nggak boleh macet. Ini yang paling dasar dulu teman-teman ya. Yang paling dasar dulu. Jadi kipas ini harus berputar kenceng ya. Maksudnya nggak macet ya. Karena kalau kita diputar ini macet itu udah barang tentu udah pasti ini bermasalah ya. Yang pertama teman-teman pastikan ini nggak boleh macet. Oke. Pada saat diputar pakai tangan nggak boleh macet. Itu yang pertama. Kalau misalnya teman-teman ketemu ininya macet, teman-teman bisa sebentar. Teman-teman bisa ininya ya, asnya di titik ini teman-teman kasih minyak kayu putih. Oke, di titik ini teman-teman kasih minyak kayu putih. Ini yang pertama, terus yang kedua titik ini ya. Terus selanjutnya titik ini teman-teman nih. Titik ini juga dikasih minyak kayu putih nih, bawah ini nih. Dengan teman-teman ngasih minyak kayu putih, biasanya yang tadinya macet, tadinya seret bisa normal kembali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau untuk kipas-kipas kulkas yang sudah umurnya lama ya, biasanya di sini kita oblak teman-teman ya. Ini di sininya oblak. Jadi udah nggak center lagi ya antara as dengan laher atau bosingnya ya. Di sini kan ada bosing teman-teman, sistemnya kayak laher ya. Jadi antara as sama bosingnya itu udah nggak balas, jadi oblak. Tapi kalau misalnya ketemu kipas yang original, biasanya jarang sekali oblak teman-teman ya. Ini aja umurnya udah lama nih teman-teman. Ini umurnya udah lama, masih aman, nggak ada masalah ya, nggak oblak tuh. Saya hanya kasih minyak kayu putih udah lancar nih. Tuh yang kedua. Yang ketiga, untuk mengetes ini teman-teman pastikan dulu ya. Pastikan dulu ini kipas ini DC atau AC. Oke, kipas ini DC atau AC. Kalau AC dia bergerak berdasarkan tegangan 220 volt. Tapi kalau DC ada yang 12 volt, ada yang 13 volt, ada juga yang 5 volt, ada juga yang 6 volt. Ini bisa kita baca di kadang nempelnya di sini teman-teman ya, di sini kadang ya. Nempelnya keterangannya di sini, kadang di belakang, kadang juga di list. Kalau untuk yang kipas ini nempelnya di list, teman-teman bisa perhatikan ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, 200 AC 220 volt 50 atau 60 Hz. Berarti dia bisa hidup dengan tegangan 220 volt AC seperti ini ya. Ini namanya 220 volt AC atau PLN. Selanjutnya itu yang keberapa? 3. Berarti selanjutnya ini teman-teman ya, ini kita ukur. Ininya kita ukur dengan menggunakan tester bisa, dengan menggunakan tester yang thermometer digital juga bisa. Kali ini saya akan animasikan ya atau praktekkan menggunakan tester digital. Kita buka dulu kabelnya teman-teman ya. Ini kabelnya kita buka dulu ya.
Keras sekali. Nah, ini kabelnya ketahuan teman-teman ya, kabelnya udah kupas ya. Berarti ini juga seperti itu sistemnya. Jadi nggak dipotong namun dicubit. Nah, dipotong. Oke, ininya skalanya ke 200k teman-teman ya, skalanya ke 200k, 0 200k. Oke, kemudian kita ukur. Kita ukur pin 1 dengan pin 2 harus ada angka ya. Sebentar, kelihatan ini. Seperti ini kali ya. Nah, seperti ini ya. Pin 1 udah saya jepit, sekarang pin 2-nya. Harus ada angka ya. Oke, ada angka teman-teman ya. Kelihatan ya. Ada angka ya. Ini menandakan bahwa gulungan ini aman ya teman-teman ya. Gulungan si kipas ini aman. Teman-teman juga bisa pakai yang yang skala keduanya nih. Nah, ada angka ya teman-teman ya. Oke, ada angka ya, bebas teman-teman mau pakai yang skala buzzer atau yang skala 200k, itu terserah teman-teman. Yang ketiga juga teman-teman bisa pakai yang multitester, tapi nanti saya akan berikan ilmunya yang versi pakai multitester. Oke, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak punya tang ampere digital, saya juga nggak punya multitester, Mas Ande, bagaimana, adakah cara yang lain yang bisa saya gunakan untuk memastikan bahwa kipas ini sehat atau sakit? Yang ketiga, teman-teman bisa pakai colokan ya, colokan bekas trikaan atau colokan bekas magicom ya. Oke, ini pangkalnya, ini ujungnya nih. Oke, ini pangkalnya, ini ujungnya. Ini tinggal kita pasangkan saja ke sini teman-teman ya, pasangkan sini ya. Nah, ke sini nih. Tinggal kita pasangkan saja. Nanti bolak-balik boleh nggak Mas? Nih nggak apa-apa, bolak-balik juga nggak apa-apa. Sekarang kita kupas dulu ya. Untuk yang pemula ini adalah ilmu yang penting buat mereka, tapi kalau buat teman-teman yang sudah lama di bidang kulkas, mungkin ini adalah ilmu yang ya sudah lama ya, ilmu yang sudah Anda pahami. Ini saya berikan ilmu ini untuk yang masih pemula atau yang masih benar-benar dini ya, yang mau belajar kulkas. Nah, ini ilmunya seperti ini. Ini kita pasang di sini teman-teman ya. Oke, bolak-balik boleh nggak Mas Ande? Nggak apa-apa, bolak-balik juga nggak apa-apa, karena kita tahu sendiri untuk 220 itu harusnya bolak-balik seperti ini ya. Oke, ini pangkalnya nih ya, ini pangkalnya nih. Nah, terus jalan terus, nah terus. Nah, ini ujungnya nih. Oke, ke kipas. Kemudian dari kipas nih kelihatan seperti ini nih. Ini nggak kepake ya. Ini terus ke sini. Oke. Terus kita colokin teman-teman. Ya, keluar angin teman-teman ya.
keluar ya. Ini menandakan bahwa kipas ini dalam kondisi yang sehat, nggak ada masalah ya. Yang penting teman-teman perhatikan, ini kipas ini menggunakan arus 220. Nih teman-teman ya, arus 220. Nah ini yang paling penting Anda pahami. Kemarin sempat ketemu saya dengan seorang teman, dia kipasnya kipas bukan 220, dia kipasnya kipas DC ya, kipas DC 12 volt, tapi ngetesnya pakai colokan seperti ini. Yang terjadi adalah kalau kita ngetes seperti itu meledak teman-teman ya, kipasnya meledak, kipasnya kebakar langsung karena arusnya nggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu kan 12 volt DC, tapi dikasihnya arus 220 DC. Ini kan harus 220 DC. Ini kalau yang 12 volt DC biasanya terjadi atau adanya di kulkas yang sistemnya inverter ya. Kulkas yang inverter setahu saya mereka menggunakan kipas yang 12 volt DC atau kipas yang menggunakan sistem modul, biasanya seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya, bisa dipahami ya. Mungkin itulah ilmu yang bisa saya berikan kepada teman-teman terkait dengan kulkas 2 pintu, mengetes kipas ya, kipas kulkas 2 pintu. Silahkan dibaca pelan-pelan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.